Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali ala sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali ala sayyidina Ibrahim. Fil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, baik berupa koin ya, ataupun anti skip dan anti download dan yang lainnya ya. Aku ucapkan terima kasih. Tentu dengan sebuah harapan insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang jauh lebih baik lagi karena Anda telah mendukung kegiatan dakwah begitu. Oke. Selanjutnya seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always tuh macet lagi dia. Dan tidak pernah never, tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download ya. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya ya, link. Dan kalau memang sholawat Anda itu, sholawat kalian semuanya yang bisanya cuman nge-share link, itu juga akan tercatat sebagai amal soleh. Artinya Anda ikut mensiarkan dakwah meskipun hanya membagikan, tapi linknya ya, jangan videonya kamu potong-potong, kamu unggah ulang. Nanti kita juga akan berbicara sedikit tentang bagaimana video itu menjadi kacau balau di tangan orang-orang yang kacau balau ya. Oke. Kita mencari waktu yang memungkinkan karena aku juga banyak kegiatan. Tadi ini baru ada acara, sekarang kita coba isi dengan kajian kita, dan ini nanti Gerah itu masuk ke dalam playlist politik embongan ya. Jadi di channel YouTube-nya Gus Putih itu ada yang utama itu kajian ya, comparative religion, kemudian kedua hobi ya. Aku dan istriku katakanlah hobi gitu ya, suka merawat kucing-kucing terlantar gitu ya. Terus yang berikutnya politik embongan. Jadi sudah terkanalisasi dia ya. Daripada aku bikin channel lain kan lebih baik jadi satu di sini saja, nanti playlistnya yang membedakan. Jadi kalian harus cermat mengikutinya ya. Nah, ini politik embongan ya, kita berbicara tentang politik. Tidak menutup kemungkinan nanti ada juga playlist yang itu berbicara dalam konteks seni dan budaya ya. Tapi nantilah, karena waktu juga harus kita perhitungkan apakah bisa untuk menghandle itu atau tidak gitu. Oke. Kita sekarang dalam playlist politik embongan mendiskusikan apa yang sedang terjadi hiruk pikuk di jagat maya, jagat virtual. Gerah itu tolong ditutup kerannya biar nggak noise ya. Kita tahu baru ada pertemuan ya, yang itu sifatnya tingkat tinggi, KTT ya. Yang kita sama-sama tahu sudah menjadi pembicaraan di publik, di ranah jagat raya ini adalah tentang Pak Erdogan yang keluar. Nah, nanti ini juga kita akan berbicara tentang idiom ya, keluar ya, tinjauannya itu terminologi atau etimologi ya. Ketika Bapak Presiden kita yang semoga Allah merahmatinya ya sedang berpidato ya, memberikan arok. Nah, arok itu pandangan ya. Arok fil manam. Nah, aku sudah jelaskan sama kamu. Jadi Pak Prabowo memberikan pandangan ya. Ternyata yang kakung ya, Mbah Erdogannya keluar. Nah, itu kan sekarang menjadi hiruk pikuk ya. Bagaimana sebetulnya peristiwa itu bisa terjadi dan harus disikapi seperti apa ya, itu menjadi pembicaraan yang sedang rame di dunia jagat virtual kita. Maka tajuk kali ini adalah Prabowo ya, ini Bapak Presiden kita ya, dan Erdogan ya.
Kalau gue sih coba melihatnya dari sisi yang lain yang belum pernah dibahas oleh para para apa? Para narasumber yang ada di channel-channel YouTube itu ya. Aku membahasnya meskipun nanti karena ini masalah politik bisa tidak bisa memang ada nuansa politisnya. Cuman aku akan membidiknya dari sisi lain yaitu benturan budaya. Ya. Benturan. Nanti gini lah ya anunya. Tajuknya. Budaya ya. Ini tentang KTT D8 ya. Jadi ini KTT D8 yang ada di Kairo, Mesir tanggal berapa kemarin? 19 Desember ya, 19 Desember 2024. Ya. Ini tajuk diskusi kita saat ini ya. Prabowo dan Erdogan, benturan budaya. KTT D8 Kairo ini ya. Ini di Kairo ini. Kairo itu pakai K atau pakai C? Ya. Ya, Mesir sana. Negerinya Anwar Sadat. Ya. Nih. Ini yang mau kita diskusikan. Ya. Oke, aku awali dulu ini penjelasannya ini harus urutan ini ya. Dari video. Ya, kan kita tahu dari video itu ya. Kemudian aku lihat dari satu video dari salah satu channel kemudian dikonfirmasi channel itu juga yang mengkonfirmasi ya tentang bagaimana yang sesungguhnya gitu ya. Oke ya. Tajuknya ini ya. Oke, ini aku hapus. Hapus. Kita bahas videonya dulu. Video ya. Kalau di video itu Pak Presiden kita ya, Pak Prabowo sedang memberikan arok pandangannya ya, rokyu. Masih ingat kan kita pernah bahas arok fil manam, bukan mimpi. Manam itu tempat tidur, kalau naum itu tidur, jadi beda ya. Itu sudah kita bahas. Menyampaikan arok, menyampaikan pandangannya tentang apa yang terjadi di dunia ini ya, tentunya tentang keamanan ya. Itu kalau kamu lihat videonya itu yang kakung Erdogan itu keluar. Nah, itu menjadi rame ya, bahkan sempat menyenggol kursi ya. Ya memang kalau kita lihat sedikit tersenggol itu kursinya. Ya. Oke, kita bahas videonya dulu. Video itu apa sih? Gambar. Video itu gambar, cuma dia berjalan gitu loh. Nih, video itu gambar yang berjalan gitu ya. Tolong bantu tap-tapnya ya. Video itu gambar berjalan. Ya. Sedangkan gambar itu sendiri ya itu bisa menceritakan sejuta kata. Ini bahasa sastra gue ya. Sejuta kata. Tergantung narasi yang diisi terhadap video atau gambar berjalan itu. Naratornya mau isi apa? Tuh ya. Sekali lagi aku jelaskan tuh, batukmu buka, otakmu buka ya. Otaknya dipasang ya. Supaya ngerti ya. Gue ngomong belak-belakan ya. Kalau you suka ngaji di sini, nggak suka pergi. Nggak usah di sini. Gue juga nggak butuh yang sifatnya hanya hohi ya. Nggak. Mau Islam mau kafir mau siapapun, kalau serius masuk, nggak serius keluar. Gue nggak butuh peor-peor yang nggak genah ya. Kita berbicara secara keilmuan. Ya. Oke. Gambar itu sejuta kata. Jadi kita lihat gambar ada 10 orang.
Nanti kita tanya terhadap masing-masing orang itu, gambar itu bercerita apa? Itu masing-masing bisa beda. Itu loh ya. Makanya dalam bahasa-bahasa sastra kita mengatakan bahwa gambar itu sejuta kata. Nah, kata itu mau diisi apa? Tergantung naratornya. Maka narasi itu nanti akan menjelaskan gambar. Kadang-kadang ya, kalau kita ketemu dengan narasi yang sudah punya tujuan, dia akan mengisi narasi terhadap video itu sesuai dengan tujuannya. Itu loh. Tujuannya untuk apa? Tujuannya merah ya dia isi narasi merah. Padahal videonya ya sama aja. Nanti ketemu yang lain, narator lain, narasinya lain, bisa hijau ya hijau. Nah, tuh ya. Oke. Tuh pertama. Ya, kita alon-alon ya pelan-pelan bahwa gambar itu sejuta kata. Kita ambil contoh yang terkait dengan mereka berdua juga ya, ketika salaman tangan ya, bukan salaman ya, pamit pulang gitu aja lah ya, pamit pulang. Kan ada video tuh ya, Prabowo habis ketemuan dengan Erdogan, kemudian dia pulang ya, di teras gedungnya itu kan bahwa presiden kita kan menahan ya, tangannya itu diajukan gini ya, diajukan gini, terus Pak Erdogannya ya, setelah Pak Presiden kita mengajukan gitu tangan gini nggak mau begini. Nah, itu video itu diisi ya, video itu diisi narasinya apa? Erdogan tidak mau salaman, jabat tangan. Jadi jabat tangannya presiden kita ditolak Erdogan gitu loh. Ya, ini kan bajingan banget ini. Ya, ini bajingan. Makanya kalau kita orang Islam, ya kita melakukan fitnah, itu sesuatu yang menjijikkan. Maukah kau makan bangkai dari saudaramu? Mau kamu makan bangkai saudaramu? Tapi kalau yang mengisi narasi di video itu bukan orang Islam, artinya kafir, ya itu terserah mereka. Tapi dalam konteks keislaman kita ini sesuatu yang menjijikkan. Karena dia menceritakan sesuatu yang tidak demikian. Kemudian video itu diklarifikasi, nggak begitu ceritanya. Bukan Erdogan menolak tanda tangan Pak Presiden kita, tapi itu menunjukkan bagaimana adab, bagaimana akhlak Presiden kita Pak Prabowo, yang semoga Allah merahmati tidur panjangnya. Sebagai orang timur dia punya adab. Dia merasa lebih muda dan yang Erdogan lebih tua. Sudah sampai sini aja, nggak usah diantar sampai ke mobil, gitu loh. Jadi peristiwa video itu sebetulnya ketika mereka sudah ketemu, ya acara sudah selesai, pulang, pamit pulang. Ketika pamit pulang, Pak Erdogan ya sebagai tuan rumah mengantarkan tamunya sampai ke mobil, maunya begitu. Maunya Bapak Presiden kita Pak Prabowo dengan segala akhlakul karimah yang dia tunjukkan, sudah Pak, sampai sini saja, nggak usah sampai di sana. Itu etika yang dibangun, ya sebuah adab, sebuah akhlak yang dibangun oleh Pak Prabowo. Bukannya Pak Prabowo mau pulang mau salaman, Erdogan nggak mau salaman dengan Pak Prabowo. Kan beda jauh. Videonya sama, tapi narasi yang dimasukkan oleh narator itu beda sudah. Tidak seperti apa yang sesungguhnya. Itu yang gue bilang, kalau kita baca Alkitab, baik itu Torah, Injil, dan Al-Quran, otakmu itu bersihkan, jangan ada dulu dogma, sehingga kamu tunduk terhadap teks. Bukan teks itu yang kamu tundukkan menurut dogma yang sudah terlanjur kamu terima. Goblok gue. Sama dengan ya
video atau gambar berjalan itu teks gitu loh. Cuman dia berupa gambar. Sebetulnya tulisan ini ya gambar. Kalau A itu gambarnya seperti apa? Ini gambarnya A. Ini B. Jadi semua sebetulnya ya gambar gitu loh. Abjad tuh bahasa Arabian ya. Abjadun. Jangan lu kira itu bahasanya orang-orang Eropa sana. Kalau kamu goblok nggak tahu bahasa ya repot. Jadi itu diambil dari lisanul Arabian, abjadun menjadi abjad. Ya. Bukan bahasa orang-orang Eropa sana, bukan. Ya, gambar, video itu gambar yang berjalan. Dia punya sejuta kata. Orang bisa saja memasukkan kata-kata narasi dari seorang narator sesuai yang dia mau. Itulah bahayanya dunia virtual, dan kita tidak bisa halangi itu. Karena teknologi itu you suka tidak suka, mau tidak mau, dia akan berjalan terus menggilas apapun yang akan menjadi penghalang dia. Gitu. Ya. Akan menggilas apapun ya yang akan menghalangi dia. Ini posisi gue serba sulit ini. Ini masuk waktu duhur. Apa gue lanjutkan, apa gue jeda, karena gini, di lingkungan gue ini pedagang, petani gitu ya. Jadi kalau sholat duhur dan asar itu langgar, aku nyebutnya langgar, dan masjid itu justru kosong karena lakinya pada keluar semua. Jadi gue agak kesulitan untuk mencari teman sholat berjamaah ketika duhur dan asar. Nanti maghrib terus isya, subuh itu ada ya. Cuman kalau sudah siang begini ya, duhur dan asar itu agak repot. Ya, karena lakinya keluar semua gitu ya. Makanya seperti ini gue juga, dan posisi rumah gue ini itu tidak seperti di kos-kosan dulu, itu relatif lebih dekat ya, dan di sana itu 5 waktu terisi semua berjamaah terus. Kalau di sini enggak ya, karena memang aktivitas penduduknya, warganya memang sedikit beda gitu ya. Kalau di sini petani pedagang gitu ya, yang pedagang ya ke pasar, yang petani ya mereka sholat di sawahnya, kalau itu sawah, di kebunnya gitu ya. Jadi gue putuskan, karena kalau gue juga kelanggar, gue mau jamaah sama siapa, nggak ada juga teman jamaah di sana. Kalau gitu ya kita lanjutkan saja ya. Loh, tuh sound di YouTube nggak keluar tuh. Sebentar mas. Tes coba mas. Aduh. Sound di YouTube jangan lupa dong sayang. Bapaknya terlanjur bicara banyak. Yang di YouTube mohon dipersori ya, soundnya nggak kedengaran, tadi ada kesalahan teknik. Kalau sekarang bagaimana, mohon konfirmasinya ya. Yang mana dibatasi? Gue juga nggak tahu kenapa di TikTok penonton gue dibatasi. Memangnya yang gue sampaikan itu sesuatu yang membahayakan kehidupan tak? Gue juga heran kadang-kadang. Gue ini orang yang mencintai kedamaian, bukan yang suka kisruh. Kenapa di TikTok batasi penonton gue? Tolong yang di apa namanya, di YouTube suaranya sudah bisa bagus kah? Masih dibatasi tuh? Iya, tapi sudah oke. Ya, jadi repot kalau dibatasi sama TikTok ini. Gue bukan orang yang bikin huru hara, jadi kajian gue itu aman gitu loh. Tidak mengajak orang untuk bikin huru hara, justru mengajak orang untuk damai.
Kenapa dibatasi gitu. Iya, maksud gue gini loh. Terima kasih Mas Lawang Kuari. Gue kan sudah bilang kalau you setuju sama kajian gue, entah lu Islam, entah lu kafir, silahkan nonton. Kalau nggak setuju pergi. Jangan lu nggak setuju, lu merepot. Kan gue berkali-kali di report ini. Bahwa otaknya itu dipakai yang sedikit gentleman lah. Gitu loh. Gue tidak pernah paksa-paksa lu untuk ngikuti kajian gue, tapi tolong kalau lu nggak setuju nggak usah main report. Gitu loh. Kan gue kan memberikan kebebasan. Lu setuju dengan style gue ngisi kajian, you masuk. Meskipun ini sebetulnya untuk anak-anak Isra. Lu nggak setuju, lu keluar. Jangan lu uring-uringan tuh lu repot channel gue. Bajingan semua itu. Ini paling enak gitu. Untuk yang di TikTok suara aman ya. Untuk yang di yang di YouTube insya Allah aman ya. Ini waktu sholat kita nggak sama ini karena ada Indonesia Timur, ada Indonesia Barat, ya. Ada lagi nanti yang waktu sama. Jadi kita harus memaklumi lah ya, karena memang waktu sholat kita nggak sama, beda-beda anunya, momennya ya. Kalau di tempatku ini sedang duhur tapi dengan kondisi yang seperti aku bilang tadi ya. Kalaupun aku kelanggar ke masjid tetap aja nggak ada orang, jadi nggak bisa berjamaah, maka aku memilih untuk aku lanjutkan nanti setelah ini baru sholat duhur gitu. Tapi kalau di tempat lain ya aku mohon gimana ya, ya terserah kalian lah mengambil keputusan ataukah ingin sholat dulu nanti mengikuti kajian ini atau gimana, monggo-monggo saja ya. Dan tolong untuk yang tidak welcome dengan kajian-kajian Gus Peti, tolong jangan direpot ya gitu. Silakan kamu nggak tak larang-larang. Mau kesini monggo, mau keluar monggo gitu. Orang paten aku ya. Tapi yang aku minta tolong jangan main report-report. Oke. Aku lanjutkan ya. Di sini ya. Jadi video itu sudah diakali oleh narator jahat, narasinya Pak Erdogan menolak jabat tangan dengan Pak Prabowo. Kan jadi kacau itu. Padahal yang sesungguhnya tidak demikian. Pak Prabowo itu dengan akhlakul karimanya sebagai orang yang lebih muda itu tidak mau diantar sampai ke mobil. Sudah Pak, cukup di sini saja. Sementara Pak Erdogan tidak mau, dia ingin memuliakan tamunya, itu akhlak Islam ya. Untuk mengantarkan tamu sampai ke mobilnya. Itu sebetulnya yang terjadi. Bukan Pak Erdogan menolak jabat tangan Pak Prabowo. Tetapi ya itulah seperti yang aku bilang bahwa gambar itu sejuta kata. Video itu sebetulnya gambar juga, cuman dia gambar yang berjalan. Clear di situ ya. Oke. Ini aku hapus satu-satu ya. Untuk yang di TikTok dan di YouTube yang ternyata masih ada kendala-kendala teknis, nanti bisa lihat di unggahan rekodnya ya. Nanti ini kan sama Graito direkod, nanti playlistnya di Politik Embongan ya. Di sana insya Allah lebih jelas semuanya, baik audio dan videonya. Jadi yang live di TikTok dan di YouTube kita anggap ini pemanasan aja lah ya. Nanti lebih puasnya di rekodnya gitu. Oke ya, itu sudah aku jelaskan. Itu secara teknis begitu. Sekarang secara hubungan pribadi ya. Bapak Erdogan ya. Ini kalian cari datanya. Itu langsung memberikan ucapan selamat kepada Bapak Presiden kita Prabowo sebagai presiden. Ucapan selamat. Padahal pada waktu itu status hukum belum ditetapkan karena kan masih masuk dalam sidang apalah ya namanya, tarik menarik ulur di mahkamah apa tuh? Mahkamah Konstitusi atau apa gitu ya. Sebetulnya siapa yang menang, siapa yang kalah gitu ya. Jadi secara hukum di negara kita sebetulnya belum definitif Pak Prabowo menjadi presiden karena proses hukumnya masih berjalan. Entah demikian
Pak Erdogan sudah mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo. Nah, tadi secara teknis video sudah aku jelaskan. Ini sekarang secara hubungan kepribadian antara mereka berdua. Artinya antara Pak Erdogan dan Pak Prabowo itu terjalin komunikasi yang baik. Nggak ada masalah. Di antara mereka berdua itu tidak ada masalah. Bahkan kalau kita lihat ketika Pak Prabowo itu statusnya masih Menhan atau sudah presiden ya, datang ke sana disambut dengan begitu meriah ya, videonya itu dan bagus sekali ngambilnya ya, sampai dan gedungnya itu arsitekturnya juga bagus, begitu mewahnya, megahnya Pak Prabowo disambut oleh Erdogan di Turki waktu datang itu. Kan ada video yang itu durasinya lumayan juga tuh ya, tapi kita asik niatnya seperti film India aja ya, bangunan-bangunannya, taman-tamannya. Dari situ kita lihat bahwa hubungan personality antara Pak Erdogan dan Pak Prabowo itu nggak ada masalah, itu cukup baik. Ya, nggak ada masalah, cukup baik. Ya, Graito ini kenapa begini tadi? Aku nggak bisa kontrol waktunya nanti. Sudah berapa lama? Ya. Jadi teknis sudah kita bahas secara teknis tentang video tadi ya. Teknik sudah. Nah, sekarang personal, hubungan personal. Ini ya. Secara teknis sudah, video ya seperti itu ya. Waduh sudah setengah jam. Ini bisa nggak selesai 1 jam? Secara teknis sudah, secara personal nggak ada hubungan. Yang itu bisa dikatakan buruk. Yang ada hubungan yang harus kita katakan baik. Jadi mereka berdua ini bersahabat, baikan. Gitu ya. Baikan, nggak ada masalah. Ya. Baikan. Nah, sekarang aku akan menjelaskan. Jadi biasa ya, kajian Gus Beti itu berputar-putar, ketemu pada satu titik gitu. Dia tidak strike begini. Ya. Ini ada 2 gaya penuturan yang beda. Yang suka strike dia nggak suka singular. Tapi yang suka singular juga tidak suka strike. Ya semoga Anda bisa mensiasatinya. Jangan ngatur gue lo. Siapa lu mau ngatur gue? Lu mau begini nggak mau pergi sana. Ya. Ini kita rangkai dulu secara teknik, sekarang secara KTT D8. Ya. KTT D8. Jadi ini konferensi tingkat tinggi, jadi multilateral. Bukan apa ya? Diametral ya. Bukan diametral. Bukan 2 negara gitu enggak, ya. Ini sudah beberapa negara. KTT di 8 ya. Yang ini kan 8 negara ya, di antaranya itu adalah Turki, Indonesia, tentunya Mesir ya tuan rumah. Mesir tuan rumah, terus mana lagi? Iran yang seberapa ini? 1 2 3 4, mana lagi? Gue lupa ya. Coba lu cari nanti ya. Ingat gue sih ini Turki, Indonesia, Mesir, Iran, terus nanti ada 8. Maka disebut KTT-nya itu di 8. Gue juga nggak tahu apakah KTT di 8 ini merupakan sisi lain dari OKI. Kalau KTT ini berbasis politik yaitu keamanan, kalau OKI itu berbasis tentang ekonomi, gue nggak tahu ya. Karena kan ada juga OKI. Ya, yang gue juga pernah kritik OKI ini, kenapa lu babi budek, lu diem aja. Ya. OKI. Jadi sebenarnya sudah lumayan kan, gue kemarin kan sudah bilang di penjelasan gue tentang Jum'ah, tentang berkumpul. Itu berkumpul nggak sekedar ngumpul, lu ngomong kepentingan umat gitu loh. Makanya kajian-kajian gue itu saling terkait. Kalau lu perhatikan tentang Jum'ah kemarin, ya ini bentuknya berkumpul mereka. Cuma ini dalam bentuk KTT. Kalau dalam syariah itu sholat Jum'ah perkumpulan
lokal. Nanti perkumpulan internasional itu haji itu. Semua umat Islam tumpah blek di sana. Cuman kan nggak ada yang ngomong tentang bagaimana masalah umat di negaranya masing-masing. Nggak ono. Habis ritual haji ya sudah mulai dewe-dewe. Bawa air jam-jam selesai habis perkara. Goblok. Seharusnya kan utusan-utusan dari berbagai negara Islam di dunia ngumpul di sana ngomong masalah umat di negaranya seperti ini, negara kamu seperti apa, terus bagaimana solusinya. Itu. Cuma kan orang hanya melihatnya dari sudut ritual ibadah doang. Sesuatu yang mahdo, yang goiru mahdo tidak terpikirkan. Makanya gue pernah bahas dulu, jangan jadikan masjid itu terminal. Terminal, stasiun, kita ketemu muka tapi nggak bertegur sapa. Gue pernah waktu gue diundang ngisi kajian di Bandung itu begitu. Jadi ada nggak tahu siapa itu yang punya duit. Ada salah satu ruko itu dikontrak untuk aktivitas kegiatan Islam di situ. Cuman yang gue sesalin masing-masing firqah, gitulah ya gampangnya ngomong. Masing-masing kelompok itu nggak bertegur sapa. Kelompok A ya sudah datang diam aja cangkeme, kelompok B datang diam cangkem. Nanti sore datang kelompok lain ya cangkeme ya meneng aja. Jadi bertemu juga kagak ngapa-ngapain, bertegur sapa juga enggak. Padahal kita ini kan bersaudara, makanya gue kan mengkritik jangan jadikan masjid atau langgarmu itu terminal. Kenapa? Di terminal itu kita ketemu muka, bahkan bersenggolan, enggak pernah saling menyapa. Itu terminal pantas. Lah ini masjid ya, ini langgar ya. Gusti Allah Agung lewat Al-Quran mengatakan bahwa kita itu harus bersaudara, disatukan. Nah, kemarin sudah aku jelaskan tentang kul huwallahu ahad, ahadun. Bisa satu, bisa pemersatu. Dengan apa Allah menyatukan manusia? Dengan tali Allah. Apa itu? Islam. Masalahnya kan ada yang mau menerima Islam, ada yang nehi. Ya sudah urusan lu nehi. Laikurabidin. Nih, tuh. Kenapa macet lagi? Ya. Jadi ada di KTT itu yang terjadi tanggal 19 Desember 2024 ya. Ya, itu ada Turki, ada India, ada Mesir. India masuk enggak ya? Indonesia, Mesir, Iran, gue nggak tahu lagi mana ya. Jadi itu nggak banyak. Cuman 8 itu ya, nggak banyak. Oke. Apakah ini merupakan sisi lain dari Oki? Gue juga nggak tahu. Nanti kita cari sama-sama. Ya, ini. Ya. Kalau gambar itu kita lihat, ini videonya lu lihat ya, gue nggak tampilin lah, videonya tuh banyak kok ya. Jangan ada di otak lu ada beberapa kepala negara yang keluar. Nah, ini juga nanti akan kita diskusikan. Keluar, walk out itu beda ditinjau dari terminologi dan beda kalau ditinjau dari etimologi. Sama kemarin aku bilang Yaumul Jum'ah dan ahli kitab itu tinjauannya terminologi atau etimologi itu menjadi beda arti nanti. Ini kadang-kadang yang geblek-geblek itu nggak tahu. Ya, apakah bisa dibilang Pak Erdogan itu walk out? Ya nanti kita lihat. Ya, oke. Turki, India, Mesir, Iran dan nanti sampai 8 nih siapa nih, carilah siapa ini ya. Apa Bangladesh atau mana gue lupa. Ya. Di sini kalau kita lihat di gambar, tolong bantu tap-tapnya ya. Kalau kita lihat di gambar itu Erdogannya jalan terus berdiri beberapa orang. Itu jangan lu anggap semua yang berdiri keluar itu kepala negara dari KTT D8. Enggak. Yang keluar itu cuman Erdogan gitu loh. Plus yang berdiri itu staf-stafnya. Bisa jadi yang langsung lari ke depan itu bisa jadi kalau kita itu bodyguardnya itu kan Mayor Teddy, itu nggak tahu nama bodyguardnya si Erdogan, gue nggak tahu. Kan terus lari ke depan itu. Itu kalau gue hitung berkali-kali videonya itu karena itu begitu cepat itu kalau nggak 5-4 orang.
Jadi plus 5 atau 4 orang gini ya. Itu 5 atau 4 orang berdiri yang keluar plus Pak Erdogannya. Berarti berapa? Bisa 6 atau 7 orang. Jangan lu anggap 6 atau 7 orang ini kepala negara semua. Ketika Bapak Presiden kita Prabowo, semoga Allah merahmatinya, ya, itu ditinggalkan, enggak. Yang keluar itu cuma yang kakung Erdogan ini loh. Yang lainnya itu yang ikut berdiri itu staf-staf dia. Jangan nanti digoreng lagi. Itu bisa kita lihat ya, di video itu masih ada kepala negara yang mendengarkan beliau. Ya, masih ada. Oke. Ya. Oke. Jelas ya? Masih ada. Jadi jangan lo anggap, karena kalau 8 perwakilan keluar 7 kan tinggal 1. Kita lihat Iran masih di sana kan? Terus yang lain juga masih ada di sana. Jadi nggak bisa dibilang bahwa banyak yang keluar ya, isu berkembang di dunia virtual. Enggak, yang keluar cuma Pak Erdogan doang. Ya. Oke. Gue ini analisis kasus per kasus, nanti terserah lu mau menyimpulkan apa. Terus timing ya, sebelum nanti kita akan tutup dengan substansi dari pidatonya Bapak Presiden kita. Timing ya, itu terjadi kan 19 Desember itu harinya Ahad. Hari Ahad itu ya. Coba nanti dilihat ya. Hari Ahad. Hari Komsa. Sorry. Komsa, hari Kamis itu KTT-nya. Ya. Baru hari Ahad ini terjadi konfirmasi tentang hiruk pikuk virtual. Ini konfirmasinya dari Dubesnya Turki. Yang dia mengkonfirmasi penjelasan dari Kemenlu Indonesia ke Menlu RI. Pertanyaan gue, Khomsa ya, Jum'ah, Sab'ah, Ahad, 4 hari loh. Ini yang gue tanya, 4 hari kok baru dikonfirmasi? Kepresiden kan punya staf, harusnya staf-staf mereka itu ya, begitu dubes juga itu harusnya reaktif. Jadi hiruk pikuk ya yang selama ini sudah digoreng sama orang-orang yang pikirannya jahat itu bisa tereliminir. Nah, yang sayangnya ya, konfirmasi itu bahwa Pak Erdogan itu tidak WO, nanti kita bicarakan apa itu WO. Tidak WO itu baru 4 hari kemudian ya. Khomsa ya, Khomsa, Jum'ah, Sab'ah, Ahad. Ya 3 hari lah. 3 hari kemudian baru dikonfirmasi. Ya. Ini jagat virtual sudah rame. Ya, baru dikonfirmasi. Seharusnya begitu ada masalah langsung dikonfirmasi, jadi tidak rame gitu. Jadi dari segi timing memang lambat konfirmasinya ya, lambat. Oke. Berapa lama tuh? Oh, sudah hampir 40 ya. Oke, timingnya lambat ya, lambat. Oke, timingnya lambat. Sekarang kita lihat dulu WO. Ini juga repot tinjauannya. Aku review ulang ya. Aku review ulang. Kemarin tentang Yaumul Jum'ah ya. Yaumul Jum'ah. Ini beda secara etimologi dan terminologi beda.
Ya. Nanti kalau terminologi dia menjadi ritual. Ritual ya seperti kita tahu sholat Jumat itu ya di hari Jumat itu yang itu sit'ah itu ya. Tapi secara etimologi yaumul Jumat itu bisa hari ke-1 Ahad, bisa Isnain, bisa Sulatsa, bisa Arba'ah, bisa Sit'ah, bisa Saba'ah. Terserah kita sepakatnya yaumul Jumatnya kapan? Berkumpulnya kapan? Ya terserah, tinggal pilih ini. Ini kalau secara etimologi. Tapi secara terminologi enggak, dia yaumul Jumat itu di hari yang ke-sit'ah. Ya.